Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel One Marcel. Ada yang menarik terkait dengan elektabilitas calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, yang justru belakangan ini makin tinggi. Bahkan hasil survei terbaru yang dilakukan oleh salah satu lembaga survei, Poltreking Indonesia, yang menyebutkan elektabilitas Anies saat ini justru naik cukup tinggi dari sebelumnya. Bahkan telah mengungguli Ganjar Pranowo yang sebelumnya sering bertengger di posisi atas dalam setiap hasil survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei. Namun dari hasil survei terbaru yang dilakukan Poltreking Indonesia, nama Anies Baswedan justru meraih elektabilitas paling tinggi. Bahkan angkanya melebihi atau 2 kali lipat dari yang selama ini diraih oleh Ganjar Pranowo. Seperti yang kita lihat ya, diberitakan oleh beberapa media online, salah satunya tribunbali.com, yang menyebutkan bahwa Ganjar Pranowo tertinggal, Anies Baswedan raih nilai elektabilitas tertinggi. Dan kita bisa melihat ya, hasil survei sebelumnya yang justru menempatkan Ganjar Pranowo di posisi teratas dengan perolehan 30% lebih, dan kali ini justru Anies lah yang paling tinggi. Bahkan capaian elektabilitas Anies Baswedan itu sampai 40% lebih, dan angka ini cukup tinggi, dan ini tentunya menjadi kabar gembira bagi para pendukung Anies Baswedan, karena peluang Anies Baswedan memenangkan pertarungan pada Pilpres mendatang itu cukup besar, dengan angka-angka statistik hasil survei yang menunjukkan keterpilihan publik kepada Anies Baswedan ini makin meningkat beberapa waktu belakangan ini, dan dipastikan kedepannya akan terus meningkat dan bisa mengungguli atau bisa mengalahkan calon-calon lain seperti Ganjar Pranowo, Prabowo, dan lainnya. Memang kalau kita melihat bahwa safari politik yang dilakukan Anies Baswedan belakangan ini ternyata efeknya luar biasa dan memberikan dampak positif, di mana setelah melakukan safari politik ini, gelombang dukungan kepada Anies Baswedan ini makin meningkat, dan itu bisa dilihat dari setiap kunjungan ataupun setiap kegiatan safari politik yang dilakukan Anies Baswedan di sejumlah daerah. Gelombang dukungan atau kehadiran publik ataupun masyarakat yang datang ingin melihat ataupun ingin bersalaman dengan Anies itu luar biasa. Begitu banyak dan membeludaknya kehadiran warga di setiap acara yang dilakukan dengan menghadirkan Anies Baswedan tersebut. Fakta ini sejalan dengan hasil survei terbaru yang dilakukan oleh salah satu lembaga survei yang justru menempatkan Anies Baswedan pada posisi tertinggi dibandingkan dengan Ganjar Pranowo yang selalu memimpin posisi tertinggi di setiap hasil survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei. Namun yang terbaru dari hasil survei yang dilakukan oleh salah satu lembaga survei ini, Ganjar justru mulai tertinggal dari Anies Baswedan. Ini menunjukkan bahwa publik tentu menginginkan perubahan, dan salah satu calon yang tentu dianggap layak dapat membawa perubahan untuk negeri ini tentunya Anies Baswedan, sebab calon lain seperti Ganjar Pranowo yang pastinya akan dianggap sebagai calon yang tentunya akan meniru gaya kepemimpinan Jokowi, sehingga menurut publik Anies lah yang layak untuk membawa perubahan bagi bangsa ini. Karena itu publik yang menginginkan adanya perubahan ke depannya, maka mereka tentunya akan menjatuhkan pilihan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden yang diusung oleh beberapa partai itu. Dengan adanya hasil survei yang menunjukkan tingginya elektabilitas Anies Baswedan yang telah mengungguli calon lain dari Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto tersebut, tentunya membawa
rasa optimisme di kalangan dari para pendukung Anies Baswedan. Dan selain survei terhadap calon presiden, Poltreking Indonesia juga melakukan survei terhadap para calon wakil presiden, dan ternyata hasil survei dari lembaga survei ini menunjukkan bahwa dari calon wakil presiden ternyata Erick Thohir menempati posisi tertinggi dibandingkan dengan calon-calon lain, dan tingginya keterpilihan Erick Thohir ini rata-rata tersebar terutama di Jawa Tengah yang itu merupakan basisnya Jokowi. Ya, demikian ulasan kita, semoga memberikan pencerahan. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.